Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Februari tahun 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit prolog untuk mengkaji surat Al-Mutaffifin. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa poin penting yang perlu untuk diketahui terkait dengan surat Al-Mutaffifin. Mulai dari nama dari surat yang mulia ini, kemudian asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat ini, lalu terkait dengan keutamaan surat ini, serta apakah surat ini makkiyah atau madaniyah, dan beberapa hal penting yang perlu untuk diketahui sebelum kita memasuki tafsir sebuah surat Al-Quran. Karena mengetahui beberapa poin tadi itu akan membantu kita untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam surat tersebut. Sehingga para ulama kita dari dulu, ya, mereka biasa mengawali tulisan mereka tentang tafsir sebuah surat Al-Quran atau kajian mereka tentang tafsir sebuah surat Al-Quran dengan mukaddimah-mukaddimah yang tadi saya sampaikan beberapa poinnya. Kita awali seperti biasanya dengan nama. Surat Al-Mutaffifin, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis, kita akan temukan bahwa para ulama kita menamai surat ini dengan 3 nama. Berapa nama? 3 nama. Yang pertama, nama yang paling terkenal. Apa? Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Banyak kitab-kitab tafsir,
mushaf Al-Qur'an rata-rata ditulisnya surat apa? Al-Mutaffifin. Kata Al-Mutaffifin sendiri di dalam Al-Qur'an cuma sekali adanya. Kata apa? Al-Mutaffifin di dalam Al-Qur'an itu cuma sekali munculnya. Berbeda dengan beberapa kata di dalam Al-Quran yang sering terulang. Tapi Al-Mutaffifin ini cuma keluar satu kali. Sehingga ada sebagian ulama yang membukukan kata di dalam Al-Quran yang cuma disebutkan sekali. Mereka istilahkan dengan Al-Fara'id, pakai dal, Al-Quraniyah. Kata-kata yang hanya muncul sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Al-Mutaffifin. Sudah. Nama yang kedua. Yang disebutkan oleh para ulama kita adalah surat Wailul lil Mutaffifin. Surat apa? Wailul lil Mutaffifin. Yang menamai surat mulia ini dengan nama tersebut, surat Wailul lil Mutaffifin, antara lain Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Juga Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Sunan Tirmidzi. Nama ini diambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Mutaffifin. Bunyinya apa? Wailul lil mutaffifin. Sudah. Berapa ini? 2. Yang ketiga. Mungkin yang ketiga ini cukup asing di telinga kita. Surat At-Tatfif. Surat apa? At-Tatfif. Nama ini dipakai oleh beberapa ulama tafsir. Seperti Al-Jamal, Al-Alusi, Al-Biqai, As-Sakhawi. Mereka memilih nama ini. Ditulis Suratut Tatfif. Surat At-Tatfif. Diambil dari Mutaffifin juga. Ya, diambil dari Mutaffifin juga. To, fa, fa. Itu akar katanya. Berarti ada berapa nama di hadapan kita? 3. 1. Al-Mutaffifin. 2. Wailul lil Mutaffifin. 3. At-Tatfif. Dan dari 3 nama ini yang paling masyhur yang mana? Yang pertama. Kita pindah poin berikutnya. Asbabun nuzul. Sebab diturunkannya surat Al-Mutaffifin. Untuk memahami asbabun nuzul, kita perlu mengetahui sedikit tentang kondisi bangsa Arab jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi. Saat itu, bangsa Arab jahiliyah itu terkenal sebagai sebuah masyarakat yang rusak berat. Apanya? Apa nih? Ya akidah, ya akhlaknya, ya perilakunya, habis-habisan. Ya. Akidahnya di sekeliling Ka'bah saja ada berapa? Pinten? Ratusan. Ratusan gue pira? 360 berhala. Itu untuk menggambarkan betapa nopo rusaknya akidah masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Itu baru yang ada di sekeliling Ka'bah.
di kampung masing-masing ada. Jadi setiap kampung punya apa? Berhala. Masih ada Ustaz? Masih. Di rumah masing-masing ada berhala. Berarti pira? Oke. Banyak. Itu untuk menggambarkan betapa rusaknya akidah. Dukun. Apa? Dukun. Setiap kampung ada. Dukun setiap kampung ada. Ini gambaran tentang rusaknya apa? Akidah. Rusaknya akhlak juga parah. Ya. Namanya mabok itu ya sudah rutinitas. Ya, sudah apa? Rutinitas. Sehingga ketika fase terakhir diharamkannya khamr, itu kan butuh beberapa fase itu. Saking apa nih? Saking kecanduannya. Ya. Jadi orang madang, orang mabok kue, orang apa? Orang marem. Sehingga karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, untuk diharamkan itu butuh beberapa fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, ketika sudah fase ketiga, haram total. Itu yang namanya jalan-jalan di Madinah. Itu becek, banjir. Banjir apa? Khamr. Karena ternyata mereka di rumahnya itu nyimpen bergentong-gentong. Bayangkan. Jadi orang botol, apa? Gentong. Rusaknya akhlak mereka. Judi. Ya, sudah harian itu. Khamr, judi. Fanatisme, suku. Ya. Perang antar nopo? Suku. Di Madinah kan terkenal banget itu. Perang antara dua suku besar. Apa itu? Suku Aus sama suku apa? Khazraj. Baru damai ketika Rasulullah SAW pindah hijrah ke Madinah. Ngerampok. Ya. Kabilah dagang itu dirampok di tengah jalan. Makan harta anak yatim. Nyolong. Ya. Dan salah satu kerusakan perilaku yang ada di bangsa Arab saat itu adalah kerusakan perilaku dalam berbisnis. Dalam apa? Berbisnis. Karena orang-orang Mekah itu rata-rata pedagang. Makanya ada surat namanya surat apa? Surat dagang. Ngorong. Quraisy. Surat apa? Quraisy. Apa bunyinya? Li'ila fi Quraisy. Kebiasaannya orang Quraisy. Nopo? Rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Untuk apa? Dagang. Dagang. Berarti dagang boleh apa enggak? Boleh. Tergantung caranya dan apa yang dijual. Tergantung caranya dan apa yang dijual. Nah,
Yang dijual oleh masyarakat Quraisy saat itu ya ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ya mereka ngambil barang-barang dari Syam, ya. Kemudian dari India, berupa kain, berupa bahan makanan, itu halal. Kain halal. Nah, yang dijual ada yang haram. Apa tadi? Khamr. Haram. Dan yang bikin bermasalah lagi adalah cara mereka menjual. Salah satu cara mereka menjual yang diharamkan oleh agama adalah riba. Mereka biasa main apa? Riba. Kemudian curang. Napa? Curang. Curang dalam apa? Curang dalam timbangan. Dan itu rata-rata pedagang yang hidup saat itu pakai cara curang. Apalagi yang belanja di Mekah. Itu banyak orang-orang pendatang. Yang dagang, orang-orang Mekah, banyak yang bangsawan, ya, punya kedudukan. Yang dagang wong-wong gunung. Sing gampang dilomboni. Jadi kalau ada wajah asing, wong gunung ki, alhamdulillah. Orang ding alhamdulillah. Wong musyrik alhamdulillah. Syukur ya anak calon apa? Calon mangsa gitu. Dicurangi sama mereka. Main timbangan curang. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Lamma qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, ya. Fakanu min akhbathin nasi kailan au kilan. Penduduk Madinah itu terkenal sering banget berbuat curang dalam masalah timbangan. Beliau, Ibnu Abbas, lagi ngomongin kejadian di mana? Di Madinah. Dan di Mekah juga sama. 11, 12. Unda-undi. Ya. Unda-undi. Sama, mirip-mirip gitu, curang. Fa'anzalallahu azza wa jalla wailul lil mutaffifin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Fahassanul kaila ba'da dhalik. Maka setelah turunnya surat ini, masyarakat saat itu memperbaiki pola dagang mereka. Sehingga mereka menjadi pedagang-pedagang yang jujur. Cepet ya, bener ya. Kok bisa cepet? Akidah wis dibangun. Akidahnya itu sudah digarap. Sama siapa? Sama Rasul. Jadi kalau kita ingin melakukan perbaikan di sebuah masyarakat yang rusak dari segala sisinya, sing didandani di situ apa nih? Akidah. Yang harus digarap dulu itu akidah. Kenapa akidah? Pondasi. Jenengan tahu nggak Rasulullah SAW di Mekah itu berapa tahun? Minten? 13,5 tahun. Di Madinah? 10 tahun.
Di Mekah 13,5 tahun itu fokusnya apa? Akidah. Itu yang digarap sama Rasulullah SAW. 13,5 tahun. Makanya kalau jenengan perhatikan surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum nopo? Hijrah. Itu rata-rata isinya pembahasan tentang akidah. Iman kepada hari akhir, surga, neraka. Iman kepada Allah. Iman tentang malaikat. Rata-rata rukun-rukun iman. Rata-rata itu isinya. Untuk apa? Untuk memperbaiki keyakinan dulu. Makanya begitu Khomer fase terakhir diturunkan ayatnya haram total. Langsung mereka. Wong diceritakan sama sahabat yang ditugasi untuk woro-woro. Apa woro-woro? Pengumuman anggota neksiki. Ya. Pengumuman. Mulai hari ini khamr haram total. Total. Karena kemarin masih apa? Ada toleransi. Kalau mau mabok, enggak apa-apa, tapi aja perok-perok waktu sholat. Jadi mulai diapain? Mulai dipersempit waktunya. Awal-awal dulu seperti itu. Jadi berarti sudah nggak bisa mabok pada maghrib. Nggak bisa. Apa maning? Nggak bisa pada zuhur. Nggak bisa. Karena kalau pada maghrib mesti isane teler. Urung apa? Urung sadar. Nek pada zuhur ya sama. Asare urung sadar. Pada asar juga sama. Karena maghribnya isi teler. Maka waktu untuk ngombe kur gari loro. Kapan? Pada isya sama ba'da subuh. Ki kok aja ngombengi terus pada mabok. Ini dulu fase pertama. Ya. Begitu sudah mulai bisa dikurangi, fase terakhir ketika haram total. Begitu ada pengumuman seperti itu. Para sahabat itu masih ada yang lagi apa? Lagi ngumpul-ngumpul, lagi pada mabok nang kebon. Ya. Begitu dengar suara pengumuman, khamr haram total, wahyu dari Allah. Ada yang lagi minum, sudah masuk ke mulut. Tinggal diapain? Tinggal ditelan. Dimuntahkan. Padahal kurgari apa? Gelek. Kenapa? Akidah wis kuat. Kalau akidahnya belum kuat, priwe? Wah, tanggung ke tegukan terakhir. Orang kursi nang mulut. Yang apa? Loh, ini garis separuh loh. Itu kalau akidahnya belum kuat. Makanya begitu turun surat Al-Mutaffifin yang melarang dan mengharamkan apa? Curang timbangan. Langsung mereka tinggalkan. Ya. Rasulullah SAW diceritakan dalam sebuah riwayat ketika turun surat ini, fa kharaja Rasulullah SAW ila suqi wa qara'aha alaihim. Rasulullah SAW begitu turun surat Al-Mutaffifin, beliau pergi ke pasar. Terus membacakan surat ini. Sosialisasi surat Al-Mutaffifin. Itu tugasnya pemerintah. Bukan cuma bangun pasar. Tapi bangun perilaku penghuni pasar. Dan itu lebih penting daripada
bangunan fisiknya. Siapa jajal ngesuk sing ngarep maca surat Al-Mutaffifin? Ora pada paham, Ustaz. Ya pakai pengajian. Ini contohnya. Mudah-mudahan ada pedagang di sini. Ya. Kalaupun tidak ada ya mudah-mudahan dengerin lewat radio. Dah. Ini asbab nuzul. Selanjutnya. Surat Al-Mutaffifin ini nomor urut turun. Ya, bukan nomor urut mushaf. Nomor urut turun. Nomor urut turun surat Al-Mutaffifin adalah nomor 86. Jadi dari 114 surat, surat Al-Mutaffifin turunnya nomor berapa? 86. Tepatnya setelah surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, terus habis itu turun apa? Al-Mutaffifin. Sebelum surat Al-Baqarah. Sebelum surat apa? Al-Baqarah. Surat yang paling panjang. Kalau urutan di Al-Qur'annya itu adalah nomor 83. Nomor 83. Baik. Kita bahas berikutnya adalah keutamaan surat Al-Mutaffifin. Apa keutamaannya? 1. Surat Al-Mutaffifin adalah salah satu surat favorit yang dibaca oleh Rasul SAW saat tahajud. Salah satu surat favorit yang dibaca oleh Rasul SAW ketika sholat tahajud. Jenengan surat favoritnya nopo? Ketika tahajud maksudnya. Aku sih tahajud apa ora Ustaz? Ya. Bismillah. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna afdhalas salati ar-ruku'u was-sujud." Gerakan salat yang paling istimewa, salah satu gerakan salat yang paling istimewa adalah ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud. Karena di dalam dua gerakan ini kita merendahkan diri kepada siapa? Allah. Wa inni la'alamun nadha'ira allati kana Rasulullah SAW yaqrunu bainahunna surataini fi kulli raka'ah. Dan aku tahu persis surat-surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan surat-surat apa saja yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam tahajud. Antara lain Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman. Tahu tahajud nganggo Ar-Rahman? Ora apa lho Ustaz. Baca, enggak apa-apa, boleh. Bawa mushaf, baca boleh. Kalau enggak, hafal. Kemudian beliau sebutkan beberapa surat. Salah satunya adalah surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Mulai kapan ini? Mau dipraktekan? Malam ini? Alhamdulillah. Temenan lo ya. Yang kedua. Keutamaan yang kedua. Surat ini Al-Mutaffifin, salah satu dari surat Al-Mufassal. Ini sering kita ulang-ulang. Salah satu dari surat Al-Mufassal. Apa itu surat Al-Mufassal? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fuddiltu bil mufassal." Hadis riwayat Ahmad, nyatakan hasan oleh Tarhuni.
Al-Mufassal itu adalah surat-surat yang kontennya, isinya, tidak ada di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Itu surat Mufassal. Surat-surat yang kontennya, isinya, itu tidak ada kembarannya, nggak ada yang mirip dengannya di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab suci sebelumnya berarti apa? Taurat, Injil, Zabur. Kalau surat-surat yang lainnya ada yang mirip-mirip. Ya, tapi surat-surat mufassal itu tidak ada di dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Dan itu ada 65 surat. Surat mufassal ada berapa? 65 surat. Dari surat Qaf. Surat apa? Qaf. Sampai surat An-Nas. Jadi kalau ditanya surat mufassal itu berapa surat? Pinten? 65. Awalnya dari apa? Qaf. Qaf itu adalah surat nomor 50. Sampai An-Nas. An-Nas nomor pinten? 114. Berarti mutaffifin masuk bukan? Masuk. Ya, ada di situ. Ya. Sudah. Ini dua keutamaan yang saya temukan dalilnya yang kuat. Ada hadis yang disebutkan oleh beberapa kitab tafsir. Ya. Seperti dalam tafsir As-Sa'labi, tafsir Al-Wasit, karya Al-Wahidi. Yang berbunyi seperti ini. وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُطَفِّفِينَ. Barang siapa yang membaca surat Al-Mutaffifin, saqahullahu minar rahiqil makhtum yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca surat Al-Mutaffifin, maka Allah akan kasih dia minum khamr istimewa dari surga di hari kiamat. Asyik ya. Asyik. Khamr halal di surga. Berarti kalau minum khamr di surga, artinya apa? Ya mlebu surga. Mana ada minum khamr surga wong nang ndi? Neraka ya ora mungkin. Wong njaluk banyu bening ora diwehi. Satu tetes. Penghuni neraka minta satu tetes air putih. Banyu sumur ya sorot apa lah. Yang penting apa? Enggak dikasih. Berarti artinya apa? Barang siapa membaca surat Mutaffifin masuk surga. Karena akan dikasih apa? Khamrnya surga. Bre, semangat. Ngomongi Al-Mutaffifin apa ora? Tapi sayangnya hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama. Seperti Ibnul Jauzi, Al-Zahabi, Asy-Syirbini, dan Al-Munawi. Mereka sepakat hadis ini adalah palsu. Ngomongi sida ora Al-Mutaffifin? Ya sida. Ya. Kenapa enggak? Kan keutamanya sudah ada tadi. Yang sahih. Selanjutnya, Al-Mutaffifin itu makkiyah atau madaniyah? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan makkiyah. Pendapat kedua mengatakan madaniyah. Pendapat ketiga. Yo. Ngertinya kan makkiyah madaniyah. Pendapat ketiga. Antara Mekah dengan Madinah. Apa? Antara Mekah dengan Madinah. Jadi ketika hijrah. Perjalanan dari mana? Mekah ke Madinah. Kan lama. Kan belum ada kereta. Adanya apa? Kuda. Belasan hari. Belasan hari perjalanannya. Ada berapa pendapat? 3. 1. Makkiyah. 2. Madaniyah. 3.
antara Mekah dengan Madinah. Tapi sebenarnya masing-masing punya argumen. Ini perbedaan sejak zamannya para sahabat. Ya. Jadi nggak usah kaget gitu. Kenapa bisa seperti itu jadi perbedaan? Karena yang mengatakan Makkiyah itu turunnya, kata mereka, itu di akhir fase Mekah. Yang mengatakan Madaniyah di awal fase Madinah. Berarti kan perak. Nah yang di tengah-tengah ini, pendapat ketiga ini, ya wis digabungkan bae lah. Tapi kalau ngelihat karakter ayat-ayatnya yang pendek-pendek, wailul mutaffifin alladzina iqtadu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Pendek. Ini karakter surat napa? Makkiyah. Kalau ngelihat apanya? Karakter pendeknya ayat. Kalau surat Madaniyah kebanyakan ayatnya apa? Panjang-panjang. Lihat aja Al-Baqarah. Jenengan jangan lihat alif lam mim. Ya, tapi kalau sudah masuk ke tengah-tengah itu lihat aja panjang-panjang. Ya. Kemudian ya kontennya apa? Kontennya. Nanti akan kita bahas besok pertemuan berikutnya. Kontennya itu banyak ngomongin tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat, pembalasan di hari kiamat. Dan ini adalah ciri khas konten surat napa? Makkiyah. Terus ciri khas yang lain kata para ulama muncul kata kalla. Apa? Kalla. Ya. Jadi munculnya kata ini dimatakan, diperhatikan oleh para ulama, itu rata-rata munculnya di surat-surat apa? Makkiyah. Karena itulah saya milih pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Mutaffifin ini adalah surat apa? Makkiyah, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Athiyah rahimahullah. Terakhir, berapa jumlah ayat surat Al-Mutaffifin? 36 ayat. Ini pengajian kita malam hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada inti dari pengajian tafsir kita. Namun saat itu kita akan membahas tafsir global dari surat Al-Mutaffifin. Habis itu baru kita membahas tafsir rinci ayat per ayat dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.